Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Perkenalkan, nama saya Nadia Desita Andriani dengan NIM 25030174152 dari kelas Pendidikan Matematika 2025G. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu kasus plagiarisme dalam karya ilmiah, bentuk plagiarisme yang digunakan, dan sanksi hukum bagi pelaku plagiarisme. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas Bahasa Indonesia minggu ke-7, materi etika dan plagiarisme dalam penulisan ilmiah. Adanya berita yang sempat ramai dibicarakan di dunia akademik Indonesia tahun 2024, yaitu kasus plagiarisme yang dilakukan Rio Afrianda, seorang dosen dari Institut Teknologi PLN atau ITPLN Jakarta, sebagai pelajaran penting tentang etika penulisan ilmiah. Kasus ini menjadi contoh nyata betapa pentingnya etika dalam penulisan ilmiah, terutama tentang kejujuran dan penghargaan terhadap karya orang lain. Kasus ini bermula ketika seorang dosen dari Universitas Cambridge bernama Ilyas menemukan bahwa artikel ilmiahnya diduga dijiplak oleh Rio Afrianda bersama seorang mahasiswa bernama Azzeddine Laraki. Menurut pemberitahuan dari Tempo, Ilyas ini menuduh artikel miliknya telah digunakan kembali dengan judul, struktur, bahkan isi kesimpulan yang hampir sama. Artikel versi Rio dan Azzeddine itu dipublikasikan di jurnal ilmiah yang terhubung dengan ITPLN. Setelah kasus ini mencuat, Rio Afrianda mengirim email permintaan maaf kepada Ilyas. Artikel tersebut kemudian dihapus dari situs jurnal tempat ia mempublikasikan. Dalam laporan Tempo, Ilyas menyatakan bahwa ia menerima permintaan maaf itu dan tidak akan memperpanjang kasusnya ke Universitas Cambridge. Namun, ia juga sempat menyinggung bahwa cara Rio menyampaikan permintaan maaf terkesan menyalahkan mahasiswanya. Padahal seharusnya dosen itu memiliki tanggung jawab lebih besar dalam pengawasan karya ilmiah. Kasus ini akhirnya dianggap selesai secara pribadi, tetapi meninggalkan pertanyaan besar tentang bagaimana etika akademik ditegakkan di lingkungan perguruan tinggi atau universitas. Kalau kita mengaitkan dengan materi etika dan plagiarisme dalam penulisan ilmiah, kasus ini jelas menunjukkan pelanggaran terhadap kode etik penulis, terutama pada poin menjaga kejujuran akademik, menghormati hak cipta orang lain, dan tidak memanipulasi data atau mengambil ide tanpa izin. Dari sisi etika menulis, Rio seharusnya memegang prinsip yang pertama, asas penghormatan, yaitu menghargai ide dan karya orang lain, serta mencantumkan sumber yang benar. Yang kedua, asas pengetahuan, yakni memberikan kontribusi orisinal terhadap ilmu pengetahuan, bukan hasil tiruan. Berdasarkan bentuknya, kasus Rio Afrianda bisa dikategorikan sebagai word by word plagiarism dan idea plagiarism karena terdapat kemiripan struktur, redaksi, dan isi ide utama dari karya aslinya. Jenis pelanggaran seperti ini termasuk serius karena meniru langsung karya orang lain tanpa pengakuan atau izin. Belum ada berita resmi yang menyebut adanya sanksi hukum atau akademik yang dijatuhkan kepada Rio Afrianda. Kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan setelah pelaku meminta maaf dan artikel yang dijiplak dihapus dari situs jurnal. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan
Permendikbudristek nomor 39 tahun 2021 tentang integritas akademik plagiarisme seharusnya dikenai sanksi. Yang pertama, ada sanksi akademik dengan cara memberikan teguran, pencabutan publikasi, atau pembatalan gelar. Yang kedua, ada sanksi hukum dengan pidana atau denda karena pelanggaran hak cipta. Sampai saat ini tidak ada tindakan hukum atau sanksi formal yang diberikan. Penyelesaian berhenti pada permintaan maaf tanpa proses hukum lebih lanjut. Terima kasih sudah menyimak hasil tugas saya. Semoga video ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua agar selalu menjunjung etika dalam penulisan ilmiah. Berikut saya lampirkan referensi berita yang saya gunakan, yaitu dari situs Tempo dan Dunia Dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.